masalah penyesuaian tarif KRL ini masih kajian. Mungkin nanti aja kita fokus dulu sama pandemi, sama untuk kesehatan kita dulu, jadi jangan naik dulu. Mana narkotika jenis ganja ini ya didapat oleh tersangka dengan cara membeli kepada seseorang ya yang saat ini sudah kita ketahui. Pemerintah memiliki wacana untuk menaikkan tarif kereta rel listrik KRL Jabodetabek. Wacana kenaikan tarif KRL didasari beberapa pertimbangan, seperti pelayanan yang diberikan, pemberian subsidi, ataupun pembangunan prasarana dan sarana kereta api yang sudah semakin membaik. Wacana kenaikan tarif KRL ini ditanggapi oleh Kasubdit Penataan dan Pengembangan Jaringan Dirjen Perkeretaapian Kemenhub Arif Anwar. Wacana kenaikan tarif KRL ini menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat. Beragam respons mengenai wacana tersebut datang dari berbagai lapisan masyarakat. Wacana kenaikan tarif KRL ini masih berupa kajian. Kenaikan tarif sebesar Rp2.000 merupakan tarif dasar perjalanan 25 km pertama. Sementara untuk 10 km selanjutnya tetap dikenai tambahan tarif sebesar Rp1.000. Saya pribadi belum nanti dulu aja karena kan masih pandemi. Untuk fasilitas umum pun kita belum bisa seperti KRL cepat gitulah. Mungkin nanti aja kita fokus dulu sama pandemi, sama untuk kesehatan kita dulu. Jadi jangan naik dulu nanti dulu. Karena kita transportasi ini sangat penting karena kita jadi penumpang. Masalahnya kita punya biaya murah gitu. Kalau kita sebagai buruh kayak gini kan berat ya yang kecil mah. Artinya untuk saat ini jangan dinaikin tarif dulu, Pak? Kalau saya jangan, karena kita ekonomi kita masih begini. Anggota Komisi 5 DPR Irwan menyatakan hal yang sama. Ia meminta pemerintah dan PT Kereta Komuter Indonesia membatalkan wacana kenaikan tarif KRL tersebut. Menurut Irwan, kenaikan tarif KRL saat ini belum tepat. Terlebih pihak KAI Komuter selaku operator komuter lain belum profesional dalam melayani dan mengatur pengguna KRL. Selama ini masih sering terjadi penumpukan pengguna KRL di stasiun, pelayanan yang belum maksimal, dan masih ada yang abai terhadap protokol kesehatan di stasiun. Ketua Pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia, Tulus Abadi menyatakan, sebagian besar masyarakat setuju dengan adanya rencana kenaikan tarif KRL, asal diiringi dengan peningkatan pelayanan. Hal tersebut berdasarkan survei yang dilakukan YLKI pada Oktober 2021 terhadap 2.000 responden di Jabodetabek dan Rangkas Bitung. Dari hasil survei tersebut, ada ruang bagi pemerintah untuk menaikkan tarif KRL menjadi Rp5.000 pada 25 km pertama. Sedangkan untuk tarif 10 km pertama direkomendasikan agar tidak naik tarifnya. Vice President Corporate Secretary KAI Komuter, Ana Purba menyatakan, munculnya wacana kenaikan tarif KRL bermula dari obrolan sejumlah lembaga yang melakukan kajian dalam bentuk survei mengenai kemampuan membayar atau ability to pay atau ATM dan kesediaannya membayar penumpang terhadap tarif KRL Jabodetabek. Hasil survei tersebut menunjukkan ATP atau WTP pengguna KRL lebih tinggi dibanding tarif yang berlaku saat ini. Ana menambahkan, kajian terhadap tarif KRL selama ini dilakukan berkala sebagai program untuk mengetahui respons masyarakat terhadap tarif, terutama di tengah masa pandemi, di mana kondisi perekonomian masyarakat berubah. Masalah penyesuaian tarif KRL ini masih kajian, ya, baik dari sisi kajian kapan tepatnya, kemudian besarnya seperti apa gitu, kemudian ini bagaimana skemanya, karena kita butuh masukan gitu. Ada banyak skema yang diajukan oleh masyarakat, pengguna, kemudian ada dari kebijakan publik, itu banyak masukan. Survei pada 2021 dilakukan terpisah dengan metode yang berbeda oleh Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI, Badan Penelitian dan Pengembangan Balitbang Kemenhub, serta Direktorat Jenderal Perkeretaapian DJKA Kementerian Perhubungan.
masih relevan dengan layanan yang saat ini, kemudian untuk 1, 2, 3 bahkan 10 tahun ke depan untuk pengembangan kita, karena harus kita siapkan gitu ya. Jadi inilah gunanya kita melakukan FGD, hanya kemarin tercapture hanya menyampaikan kenaikan tarif gitu, padahal yang kita sampaikan di saat itu adalah bagaimana sebenarnya banyak masukan kepada kita, operasional KRL ini bisa dikembangkan dan bagaimana tarif yang sebenarnya yang bisa dilakukan, apalagi saat ini kondisinya juga kondisi pandemi. Meski beberapa warga menanggapi kenaikan tarif sebesar Rp2.000 masih wajar, di tengah kenaikan harga kebutuhan saat ini, warga meminta pemerintah mempertimbangkan kembali wacana kenaikan tarif KRL ini. Kalaupun ada kenaikan, masyarakat meminta kenaikan tarif tersebut bebarengan dengan peningkatan layanan yang diberikan oleh PT Kereta Api Indonesia. Pada tahun 2021 lalu, Kementerian Perhubungan mengalokasikan anggaran sekitar Rp3,2 triliun untuk subsidi kereta api. Dari total alokasi tersebut, sebesar Rp3,05 triliun digunakan untuk penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik atau Public Service Obligation dan Rp186,7 miliar untuk subsidi kereta api perintis. Pemberian alokasi anggaran ini telah melalui proses diskusi yang panjang dengan KAI. Pemberian subsidi tersebut juga dilakukan secara selektif agar tepat sasaran dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.